Saya ingin memberikan contoh Bapak Ibu, ya. Masalah kita nggak bisa pilih, seperti yang dikatakan oleh Chief Kera. Memang betul, kita nggak bisa pilih masalah. Tapi kita bisa memilih bagaimana sikap kita sewaktu menghadapi masalah tersebut. Masalah akan menjadi masalah, tapi tergantung sikap kita. Nah, ada 2 buah pohon Bapak Ibu. Yang satu, pohonnya tumbuh dekat dengan air sungai. Yang satu, pohon tumbuh jauh daripada sungai. Yang dekat dengan sungai dialiri oleh sungai yang begitu tenang, ya. Tanahnya subur. Pohonnya tumbuh dengan cepat. Buahnya banyak, daun-daunnya juga banyak. Sedangkan pohon yang jauh daripada sungai tumbuhnya begitu lambat karena jauh daripada sumber air di sungai. Nah, suatu ketika terjadi banjir bandang Bapak Ibu, menghabiskan hampir semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dekat dengan sungai tersebut. Termasuk pohon yang dekat dengan sungai juga ikut tersapu habis. Satu-satunya pohon yang tidak terbawa oleh air yang begitu deras Bapak Ibu adalah pohon yang jauh daripada sungai tersebut. Sewaktu air sungai menghabiskan sebagian dari tanah-tanah di sekitar pohon yang besar itu, terlihat Bapak Ibu akar yang begitu besar yang tertancap ke dalam tanah. Ternyata Bapak Ibu, pohon yang tumbuh jauh daripada sungai yang sulit sekali mendapatkan makanan karena tanahnya yang kering dan keras, untuk bisa mempertahankan kehidupannya Bapak Ibu, akar yang ada di dalam pohon tersebut harus menembus kerasnya tanah dan keringnya tanah tersebut. Dengan paksa ditembus-tembus akhirnya baru bisa mendapatkan sumber air tersebut. Masalah bagi pohon tersebut. Tapi itu menjadi sumber berkat. Kenapa? Sewaktu terjadi musibah yang besar, dia tetap bertahan karena akarnya yang besar-besar Bapak Ibu sekalian. Ade Rai, kita juga belajar dari Ade Rai. Seorang binaraga nomor 1, ya, pernah menjuari berbagai turnamen dunia Bapak Ibu. Dia mengajarkan kalau kita angkat beban Bapak Ibu, otot kita harus merasa sakit. Kalau kita sedang melatih otot dada kita harus merasakan sakit. Kalau kita melatih otot bicep kita harus juga merasa sakit. Dan itu ada manfaatnya. Sewaktu otot kita merasa sakit, itu menunjukkan bahwa ada serabut-serabut otot yang pecah. Dan itu akan diganti dengan serabut-serabut otot yang baru. Demikian terus-menerus Bapak Ibu prosesnya, sambil latihan terus-menerus yang membuat otot Anda menjadi kuat dan keras Bapak Ibu. Nah, selain otot fisik, kita juga punya otot-otot yang lain. Kita punya otot spiritual, otot mental. Dan untuk memperbesar otot-otot kita Bapak Ibu, kita harus melalui rasa sakit itu. Dan memang rasa sakit itu tidak menyenangkan, tapi itu menjadi sumber untuk memperbesar otot-otot kita yang lain Bapak Ibu. Tidak ada jalan pintas. Artinya apa? Tidak akan ada akar yang kuat tanpa tanah yang kering dan keras. Tidak akan ada Ade Rai, sang juara dunia, tanpa disiplin latihan terus-menerus bertahun-tahun. Dan semuanya itu didapatkan dari rasa sakit Bapak Ibu.